Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Sidang pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Ex-Ketua KPK Firly Bahuri minta 50 miliar kepada Syahrul Yassin Limpo. Buntut ceramah diduga penistaan agama. Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi. CEO Apple Tim Cook temui Presiden RI Joko Widodo bahas investasi teknologi. Selamat malam dan apa kabar Anda? DNP Evening News hari ini, Rabu 17 April 2024, kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik. Saya Kevin Manoy dan kita jelang informasi pertama. Kami mulai DNP Evening News malam ini dengan berita dari sidang pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. Mantan Ajudan Menteri Pertanian 2019-2023 Syahrul Yassin Limpo, Panji Haryanto, mengungkapkan bahwa terdapat permintaan uang sebesar 50 miliar oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri kepada SYL. Sebagaimana disampaikan dalam persidangan Rabu ini, informasi tersebut diketahui dari percakapan SYL di ruang kerja bersama mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta dan mantan staf sus Mentan Imam Muhajidin Fahmid. Ditambahkan bahwa permintaan dana tersebut terkait adanya permasalahan di KPK yang diketahui saat para eselon 1 Kementan dikumpulkan di rumah dinas SYL 2022 lalu. Adapun Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada Rabu 22 November 2023 lalu. Kasus itu terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sekitar tahun 2020 hingga 2023. SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Buntut ceramah bernada penistaan agama, Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Kendari demikian, Kombes Ade belum dapat membeberkan siapa yang melaporkannya. Sementara itu, Pendeta Gilbert Lumoindong mengaku belum mengetahui pelaporan tersebut. Namun, Pendeta Gilbert telah meminta maaf atas pernyataan yang sebelumnya sempat beredar dan juga viral di media sosial. CEO Apple Tim Cook bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pagi ini. Kunjungan bos raksasa teknologi negeri Paman Sam ini dalam rangka membahas investasi Apple di Indonesia. Kami kutip dari Antara, pertemuan Tim Cook dan Presiden Joko Widodo turut diikuti Menkominfo Budi Aris Setiadi serta Menteri Perdagangan Agus Gumiwang Kartasasmita. Budi Aris Setiadi menegaskan investasi Apple sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar Amerika Serikat atau negeri Paman Sam dapat membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia terhadap produk tersebut. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan produksi ponsel atau handphone di Indonesia 2023 mencapai 49 juta unit. Sementara impornya hanya sebesar 2,79 juta unit dan 85%-nya berasal dari produk Apple. Ditambahkan Agus, Apple merupakan pendekatan yang unik agar pemerintah dapat menciptakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN demi menciptakan nilai tambah untuk negara. Anda mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network.
Kita masuki berita olahraga dari Liga Champions Eropa. FC Barcelona dikalahkan PSG di kandang dengan agregat 4-6. Sementara Borussia Dortmund melaju ke babak semifinal usai menundukkan Atletico Madrid dengan agregat 5-4. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Barcelona menjamu Paris Saint-Germain dalam lanjutan Liga Champions Asia di Camp Nou Selasa malam waktu setempat. Unggul 3-2 di leg pertama memberi kepercayaan diri pada Barcelona untuk menghadapi tim asal Prancis tersebut. Kedua tim melancarkan serangan mulai dari babak pertama. Tuan rumah membuka keunggulan melalui gol dari Rafinha pada menit ke-12. Namun jalannya pertandingan seketika berubah usai Ronald Araujo diganjar kartu merah usai melanggar Bradley Barcola tepat di luar kotak penalti. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan betul oleh Le Parisien. Ousmane Dembélé menyamakan kedudukan pada menit ke-40 memanfaatkan umpan silang dari Bradley Barcola. Skor 1-1 bertahan hingga ujung babak pertama. Usai turun minum, PSG semakin melancarkan serangannya. Lesakan gol dari Vitinha mengubah kedudukan menjadi 2-1. Penderitaan Barcelona berlanjut usai PSG mendapat hadiah penalti pada menit ke-59. Usai Joao Cancelo melakukan pelanggaran keras terhadap Ousmane Dembélé di kotak penalti. Kylian Mbappé melancarkan tendangan penaltinya dengan mulus. Kedudukan secara agregat berbalik menjadi unggul 5-4 bagi Le Parisien. Penderitaan Barcelona semakin lengkap setelah di menit ke-89 Kylian Mbappé kembali menceploskan gol ke gawang Ter Stegen. Memanfaatkan blunder fatal yang dilakukan oleh Jules Koundé, Mbappé kemudian melesakkan gol yang tidak mampu diantisipasi oleh Ter Stegen. Skor 4-1 bertahan hingga akhir babak kedua. Dengan agregat 6-4, PSG lolos ke babak semifinal. Di pertandingan lainnya, Borussia Dortmund berhasil mendepak Atletico Madrid dari Liga Champions. Dalam pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park Selasa malam waktu setempat, Dortmund berambisi mengejar ketertinggalan atas Atletico Madrid yang unggul di leg pertama dengan skor 2-1. Pertandingan berjalan sengit, kedua tim saling melancarkan serangan di babak pertama. Namun kebuntuan baru bisa dipecahkan pada menit ke-34 setelah Dortmund mencetak gol melalui Julian Brandt. 5 menit berselang, Dortmund menggandakan keunggulan. Usai Ian Maatsen menjebol gawang Oblak melalui sudut sempit, agregat berbalik menjadi 3-2. Tertinggal secara agregat, Atletico pun langsung tancap gas di babak kedua. Pada menit ke-49, Mario Hermoso menanduk bola hasil sepak pojok. Kemudian mengenai Mats Hummels hingga masuk ke gawang Dortmund. Skor berubah menjadi 1-2. Atleti kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui gol dari Angel Korea. Tidak lama berselang, Dortmund mencetak gol balasan melalui sundulan Niklas Füllkrug pada menit 72. Dan 2 menit kemudian, Marcel Sabitzer menjadi pahlawan kemenangan bagi Dortmund. Gol Sabitzer mengubah keunggulan secara agregat menjadi 5-4. Hasil tersebut bertahan hingga akhir babak kedua dan memastikan satu wakil Jerman melaju ke babak semifinal Liga Champions Eropa. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Demikian DNP Evening News hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di DNP Evening News yang hadir Senin hingga Jumat jam 9 malam di platform kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email di redaksi online @dnpmedia.my.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.